Pemirsa, maraknya jajanan yang minim gizi atau junk food menjadi penghambat bagi perbaikan gizi anak di Indonesia. Menjaga gizi seimbang anak sangat penting guna mengoptimalkan tumbuh kembang anak. Sebab mewujudkan generasi bangsa yang berkualitas menjadi tanggung jawab bersama. Maraknya jajanan yang minim gizi menjadi hambatan perbaikan gizi anak Indonesia. Meski membawa dampak negatif pada kesehatan anak dalam jangka waktu panjang, makanan ini masih banyak dikonsumsi. Hasil survei status gizi Indonesia atau SGI tahun 2021 menunjukkan, 1 dari 4 anak Indonesia mengalami tengkes atau stunting dan 1 dari 10 anak mengalami gizi kurang. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mencatat, sejak kasus pertama pada Juni 2022 sampai 12 Januari 2023, ada 25 anak yang dilaporkan mengalami keracunan pangan jajanan. Sebagai orang tua, Tengku Ayu Masita, ibu dari 1 orang anak di Medan, peduli akan kesehatan anaknya. Tengku Ayu yang juga berprofesi sebagai dokter gigi ini kerap mengedukasi putranya Akil untuk tidak sembarangan mengonsumsi jajanan. Otomatis semua orang tua sangat concern ya sama kesehatan anaknya, mengingat zaman sekarang juga sudah begitu banyak makanan junk food di luar yang kemasannya menarik, rasanya enak, murah, dan banyak promo lagi kan di luaran sana. Kalau saya mengedukasi anak saya khususnya ya, kalau masalah jajanan ini otomatis sangat berbahaya ya, seperti yang kita ketahui bersama yang namanya jajanan itu makanan tidak sehat. Jarang sih kita temuin jajanan makanan yang sehat, seringnya junk food. Kalaupun makanan sehat itu biasanya lebih sering kita bawa dari rumah yang kita kemas sendiri. Salah satu sekolah di kota Medan berupaya menjaga tumbuh kembang murid dengan menyediakan catering sehat. Rahmat Martua, kepala sekolah dasar Siti Hajar Medan ini, percaya bahwa sekolah tidak hanya sebagai lembaga pendidikan, namun juga memiliki peran dalam menciptakan generasi bangsa yang sehat. Karena konsep sekolah kita mulai dari berdiri sebagai sekolah full day school, maka kita merasa kita punya peluang juga untuk bisa berkontribusi terhadap kesehatan anak-anak. Mengingat kegiatan itu full day, anak-anak melakukan 3 kali kegiatan makan di sekolah ini, mulai dari snack pagi, makan siang jam 12, nanti ada jus. Maka kita merasa selain pendidikan dan pengetahuan, tapi asupan gizi juga harus perlu buat anak-anak yang beraktivitas sehari-hari. Itulah kenapa sekolah langsung mengelola untuk kegiatan konsumsi anak-anak sehari-hari. Benar, karena ilmu pengetahuan yang bagus sekalipun kemasannya ditransfer kepada anak-anak yang tidak sehat, tidak akan maksimal penerimaannya. Jadi dia akan lebih siap menerima pengetahuan ketika tubuhnya sehat. Dan tubuhnya yang sehat itu kalau dia dapat asupan makanan yang sehat. Pedoman gizi seimbang adalah susunan asupan makanan sehari-hari yang didasarkan pada jenis dan jumlah zat gizi yang kesemuanya telah disesuaikan dengan kebutuhan harian tubuh. Peran gizi penting dalam proses tumbuh kembang anak. Windra Pratita, dokter ahli gizi anak di Medan mengungkapkan, makronutrien yaitu karbohidrat, protein dan lemak, serta mikronutrien yaitu vitamin dan mineral bagi anak sangat penting untuk kebutuhan asupan gizi mereka. Dalam 1 hari, anak usia 7-9 tahun membutuhkan sekitar 1.850 kalori per hari. Jadi untuk asupan nutrisi sendiri yang penting harus adekuat dan lengkap ya. Adekuat tadi maksudnya apa? Setiap anak, baik itu anak balita atau anak sekolah, anak remaja harus dipenuhi makronutriennya dan mikronutriennya. Makronutrien tadi ada karbohidrat, protein dan lemak. Sedangkan mikronutrien adalah vitamin dan mineral. Contohnya misalnya vitamin A, B, C, D, mineral tadi zat besi, zinc yang harus juga dipenuhi ya dari makanan sehari-hari. Masalah gizi ya pada anak ada 3 sih sebetulnya ya. Ada kekurangan, tadi kurang gizi, kelebihan gizi obesitas, yang satu lagi apa? Hidden hunger. Hidden hunger ini apa? Gak nampak nih dia malnutrisinya, rupanya dia malnutrisi kekurangan zat-zat gizi mikro.
anaknya tampak sehat tapi ternyata kekurangan zat gizi mikro, contohnya seperti zat besi tadi. Gejalanya adalah mungkin kalau sudah anemia defisit besi anaknya pucat. Nah, itu salah satu gejala. Juga misalnya pada anak kalau ke makronutrien yang kurang, protein kalori yang kurang, anaknya tampak kurus. Nah, kita harus mengeplot lagi nih dalam kurva pertumbuhan apa status gizi si anak. Jadi kita melihat anak kurang gizi tadi, pertama kita harus tahu dulu status gizi si anak, ya. Lalu tadi dari beberapa zat gizi mikro juga ada beberapa gejala, salah satunya mungkin pucat ya kalau kurang zat besinya. Anak adalah aset bangsa. Pemenuhan gizi anak sangatlah berpengaruh bagi tumbuh kembangnya. Ketika anak sehat, maka terciptalah sumber daya manusia yang berkualitas. Sekian program Bingkai Sumatera, selalu jaga diri Anda dimanapun Anda berada. Tetap semangat menyebarkan kebaikan, saya Windy Nenggolan pamit, sampai jumpa.